Iriana ini kan berambisi untuk menaikkan anaknya, tapi apakah keluarga yang lain juga mendukung rencana ini? Kita juga ketemu ya, gue juga ketemu sama beberapa keluarganya Jokowi dan Iriana begitu kan. Nah, jadi seperti ada dua faksi lah di keluarganya ini. Ada yang setuju maupun ada yang tidak setuju. Nah, kita berbicara dulu yang setuju. Tadi kan kita sudah membedah betul kan, Iriana yang mengomandoi lah, istilah mengomandoi agar Gibran ini bisa mendapatkan langkah atau jalan menjadi cawapres. Iriana ini turunlah ke bawah, keluarga Iriana pun setuju. Tapi di satu sisi keluarganya Jokowi itu tidak setuju dengan langkah Gibran untuk menjadi cawapres. Kenapa hitung-hitungannya? Alangkah lebih elok, lebih bagus kalau Gibran itu menata karir politiknya. Gimana maksudnya? Dari wali kota naik dulu satu langkah menjadi gubernur. Dari gubernur nanti bisa entah itu menteri ataupun langsung ke calon wakil presiden atau calon presiden. Kenapa? Pertimbangannya adalah kalau misalkan langkah memaksakan seperti itu, langkah kuda atau langkah yang tadi gue nginjak dulu itu, Bro. itu akan menghancurkan atau menjelekkan apa saja yang sudah dibangun oleh Jokowi. Lebih ke kepantasan politik begitulah ya. Seperti itu. Jadi ibaratnya lu udah baik dari awal sampai katakanlah sebelum putusan MK. Lu yang bilang baik ya? Enggak, bukan gua, keluarganya. Nah, di situ dapat nilai lah karena kasus MK dan Gibran. Dan apakah sudah ada yang berbicara langsung kepada Jokowi untuk mengingatkan soal bahayanya atau betapa tidak pantasnya jika Gibran langsung melesat menjadi cawapres? Sudah ada yang mengingatkan ya, yang di omnya Jokowi yang berada di Yogyakarta. Omnya ini adalah adiknya dari ayah Jokowi kan. Mengingatkan kepada Jokowi, bahkan katanya ketemu di Istana Bogor kalau kami dapat info seperti itu. Ya mengingatkan seperti itu, tapi Jokowi lagi-lagi tetap pada stand-nya kan, supaya mendukung anaknya menjadi calon wakil presiden begitu Pak. Jadi Bu Iriana ini juga meminta dukungan kepada beberapa orang dekat yang di luar ring keluarga. Jadi ada cerita langsung dari beberapa keluarga dan ring dekat ya, bahwa Bu Iriana ini juga menemui senior pengusaha yang kita sebut saja ya, organisasinya HIPMI, untuk meminta dukungan terhadap majunya Gibran sebagai cawapres. Dan itu terjadi beberapa kali. Dan senior HIPMI itu juga teman dekatnya Bu Iriana ya, waktu di Solo, dan keluarga ini juga dekat dengan si senior HIPMI ini tadi gitu. Dan sekarang terbukti bahwa HIPMI secara organisasi ya, ketua HIPMI masuk di tim pemenangan Prabowo Gibran. Betul. Sebelumnya juga waktu di wali kota kan HIPMI bantu Gibran kan. Betul. Betul. Berlanjut lah. Ya, betul. Dan ternyata ketua HIPMI juga ada hubungan keluarga juga. Ketua HIPMI Solo ya. Ketua HIPMI Solo itu ada hubungan keluarga dengan Bu Iriana dan Pak Jokowi karena karena ketua HIPMI ini dulu adalah keluarga lah ya, masih satu terah gitu dengan ini suami pertamanya dari Bu Idayati. Menikah dengan Anwar Usman, mantan ketua MK Konstitusi. Betul. Bekas ketua Mahkamah Konstitusi. Dan memang HIPMI di Solo ya itu memang mendukung langkah Gibran, sempat mendukung langkah Gibran sebagai cawapres. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, sobat-sobat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita melihat sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Tentunya hal-hal seperti ini teman-teman menjadi sebuah pemahaman bagi kita untuk menilai perjalanan politik yang terjadi ke depan. Perlu kita menyadari bahwa memang sungguh luar biasa sekali dinamika yang terjadi di negara kita. Dan itu kerap kali terjadi karena kepentingan pribadi, kepentingan golongan-golongan tertentu yang hanya mementingkan kepentingan pribadi di atas penderitaan masyarakat saat ini. Perlu kita menyadari gesekan-gesekan politik yang begitu besar itu terjadi atas tindakan-tindakan mereka penegak hukum yang tidak melihat bagaimana konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Sampai saat ini teman-teman sangat banyak sekali ya, cukup luar biasa sekali bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Joko Widodo. Jokowi adalah seorang presiden di kala itu, yang dimana Jokowi ini perlu diberikan sebuah pemahaman tegas, karena bagaimana Jokowi melaksanakan semua kemauannya yang hanya ingin sebuah kekuasaan dan menghalalkan berbagai macam cara. Kita kira di masa itu Jokowi ini adalah pro kepada rakyat.
kita memikirkan bahwasanya Jokowi ini adalah yang sedang diperjuangkan. Itu adalah hak-haknya masyarakat Indonesia. Tetapi itu hanyalah sebuah iming-iming doang. Itu hanyalah sebuah yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Nah teman-teman, yang menyetujui Gibran jadi cawapres ya Prabowo. Karena penolakan rakyat sangat besar, maka Presiden Prabowo mesti bertanggung jawab untuk mendengar aspirasi rakyat dengan cara yang cantik untuk menurunkan Gibran. Sekeluarga semuanya busuk, rakyat tinggal bertindak. Hebat Tempo dulu selalu dapat berita yang selalu bertentangan dengan ucapan dan seorang yang katanya didukung rakyat 80% Mulyono. Dan yang selalu kita temukan, sen kiri belok ke kanan. Kalau sekarang didukung 80% agar diadili, maka itu harus diwujudkan untuk mengadili keluarga ini. Sekarang ini teman-teman, kalau kita melihat tanggapan-tanggapan masyarakat Indonesia, mereka menyampaikan bahwasanya Pak Hasto harus cepat melaporkan dan membongkar video-video yang dimilikinya biar Pak Jokowi cepat diproses secara hukum. Memang keluarga Jokowi haus kekuasaan, apalagi Jokowi ya dan istrinya yang sedang memperjuangkan bagaimana kepentingan Gibran di kala itu. Ya, intinya cuma satu pencalonan tersebut, catat hukum karena melanggar undang-undang. Ya, andai saja usia sudah cukup dan tidak ada undang-undang yang dilanggar, masih bisa ditolerir. Artinya biar dia mencela-mencela dalam pidato, tapi karena dia dipilih oleh orang banyak pemilu, di sini kepantasan dan etika tidak ada dari pihak keluarga yang mendukung Gibran. Memaksakan dari justru jadi cemooh untuk banyak orang, tidak pantas jadi wakil presiden, ditambah lagi dengan melanggar undang-undang. Apa pelanggaran Gibran? Bagaimana Gibran melanggar undang-undang? Dinasti yang haus kekuasaan akan kekuasaan dan jabatan semata biasanya hanya akan berkuasa karena mereka sudah menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan untuk menjadikan anak-anaknya seorang pemimpin. Nah, kekuatan seorang Jokodok ini cukup luar biasa sekali. Begitu banyak liciknya keluarga demi anak pelangga-pelongo mempengaruhi HIPMI buat dukung Gibran, terutama Iriana yang sibuk mengurusnya padahal bapaknya masih menjabat. Memang gak punya rasa malu. Walau dihujat masa bodoh, tuh paman yang kuasa otak-atik DMK merasa paling kuasa di bidang hukum di negeri ini. Bahkan DPR pun diam saja. Dengan bangga pamit selamat dan sukses anak-anakku semua, jangan lupa ya. Nah, dasar Pak Sutri yang punya moral dan etika, mentang-mentang punya adik ipar Ketua Mahkamah Konstitusi, lalu dimanfaatkan untuk merekayasa konstitusi agar anak Iriana bisa mencalonkan sebagai wapres. Kalau dalam pencapresan Gibran udah cacat konstitusi, maka Gibran pun tidak sah secara konstitusional sebagai wapres. Orang dekatnya ya Om Gibran di Mahkamah Konstitusi itulah yang meloloskan Gibran. Mereka-mereka itulah yang selalu berada bersama-sama dengan Gibran. Nah, pada kesempatan kali ini setiap bekas-bekas presiden selalu terlambat untuk mendidik anaknya untuk melanjutkan karir presidennya. Karena di saat bapaknya masih jadi presiden, anak-anaknya masih kecil dan masih ingusan. Teman-teman, mereka menyampaikan di sini, apabila bisa mengelak lagi kah? Kalau sudah begini, faktanya banyak permasalahan lain. Dari sinilah awal terjadinya kebijakan-kebijakan yang bermasalah karena keinginan untuk meneruskan kekuasaan. Jadi butuh berbagai trik dan politik di luar etika yang sudah digariskan oleh undang-undang yang berada di Indonesia. Nah, OCCRP mengingatkan warga Indonesia bahwa Jokowi presiden terkorup di mata dunia internasional baru 10 tahun. Gimana kalau sampai terpanjang jabatan? Jokowi juga mencoba merevisi undang-undang pilkada demi hasrat politik dinasti. Untuk si bungsu, Blok Medan didiamkan KPK. Katanya belum cukup alat bukti. Anak mantu naik jet pribadi diduga gratifikasi, didiamkan KPK. Katanya belum cukup alat bukti. Itulah orang-orang yang penegak hukum tidak dapat menegakkan hukum seadil-adilnya. Nah,
Teman-teman, tanpa disadari, keserakahan dan kerakusan ini akan berakhir memalukan dan menyakitkan. Pasti hukum karma akan menimpa keluarga geng Solo. Teman-teman, dimanapun Anda berada saat ini, silahkan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini. Apa yang teman-teman tahu, yang teman-teman dengar, cantumkan di dalam kolom komentar ini. Sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, salam NKRI harga mati.